podcast for curious mind. Halo, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Pinjaman online tuh selalu menarik ya untuk dibahas soalnya ada banyak sisi yang bisa kita ulik. Apalagi di zaman sekarang sebagian orang menjadikan pinjol sebagai shortcut untuk dapatin uang secara instan meskipun harus berhadapan dengan bunga yang tinggi. Nah, edukasi soal pinjol pun semakin gencar dan salah satunya nih lewat series terbaru Vision Plus yang berjudul Pay Later. Series ini diadaptasi dari novel Adrindia Riandisa, Pay Later or Sooner, dengan premis tentang seorang perempuan yang kecanduan pinjol untuk menunjang gaya hidupnya. Menarik banget ya. Nah, langsung aja yuk kita obrolin bareng penulisnya dan juga sutradara series Pay Later, Adrindia Riandisa dan Surya Ardi di Uang Bicara. Halo teman-teman, Uang Bicara, kita ketemu lagi di podcast Uang Bicara. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu tema yang banyak banget dibahas dan sangat relevan pastinya, soal pay letter. Tapi kali ini pay letternya kita bukan ngobrolin sama financial planner ya, tapi dengan seorang penulis novel dan juga seorang produser dan sutradara yang akan segera kita bisa nikmati ini ya di platform Vision Plus 29 Maret kalau nggak salah ya. Iya benar. Betul. Pay Later, sebuah series ada 8 episode yang diangkat dari novel yang ditulis oleh Mbak Adrindia Riandisa. Betul ya Mbak Adrin panggilannya? Mbak Adrin aja. Adrin aja, iya. Namanya emang agak susah disebutkan. Dan Mas Surya Ardi atau Mas Ardi. Betul. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol mengenai Pay Later, bagaimana proses kreatif di baliknya dan ada pesan apa nih menurut saya penting banget sih ini untuk kita nonton bareng-bareng ya. Mbak Adrin boleh diceritain kalau nggak salah ini aslinya novel ini dibikinnya dalam bentuk digital ya. Ternyata animonya begitu besar sampai akhirnya dicetak dalam bentuk fisik. Boleh diceritain nggak? Betul, jadi itu sebenarnya Passioner or Letter nih judul novelnya itu berawal dari cerita bersambung eksklusif di Gramedia Digital melalui Gramedia Writing Project kan ya. Terus ternyata mungkin karena ceritanya relate, banyak banget yang wah ini kayak cerita gue nih yang pay letter yang bayar nanti senang-senang kayak sekarang aja gitu. Terus ternyata jadi banyak banget sampai akhirnya novelnya dicetak oleh Alex Media dan akhirnya diproduksikan sama Mas Ardi. Jadi Mas Ardi ini dengar soal Pay Later or Sooner ini dari mana sih? Waktu itu ini sih partner saya Pak Sunil Samtani kebetulan dia beli hak adaptasinya, terus kemudian dia bilang nih novelnya bagus nih Di gitu loh, coba deh baca. Terus akhirnya saya baca gitu loh dan sampai akhirnya kita tertarik untuk membuat ini sebagai series gitu loh. Wah, pertama kali baca kayak gimana tuh impresinya dari Mas Ardi? Sama seperti yang Mbak Adrin bilang ya, bahwa ini Pay Later tuh sebenarnya cerita tentang kita, maksudnya tentang kitanya itu bukan tentang hutang ya, tapi gimana kita di dalam hidup tuh ketika kita mengambil sebuah keputusan yang salah tapi kita mencoba untuk memperbaikinya gitu loh. Kan kita sering seperti itu kan gitu loh. Ada salah langkah tapi kita tidak larut di dalam kesalahan itu sendiri, tapi kita mencoba untuk bangkit dan memperbaiki. Nah itu tinggal terserah kita mau larut atau kita mau jadi pemenang, kira-kira seperti itu lah. Kita mau larut apa jadi pemenang kayak gitu. Kayaknya seru sih ini novelnya ya, dan juga diadaptasi menjadi sebuah series. Kalau dari Adrin sendiri pasti mendapat banyak pertanyaan seperti ini sebenarnya pengalaman orang lain atau gimana Adrin gitu kan, karena dia katanya ngefans, dia Swiftie ya katanya. Jadi mungkin bisa meramu pengalaman-pengalaman di hidup menjadi dimonetisasi dan kaya kreasi. Apa ya, kalau aku maunya sih kayak sambatan tuh jadi cuan aja deh gitu. Asik. Jadi dan tragedi dijadikan komedi aja deh gitu. Jadi kayak sebenarnya ini cerita memang cerita yang dekat, dan selain itu aku memang suka menulis cerita yang berasal dari isu sosial gitu, kayak yang biasanya kayak gak pernah diajarin. Kayak dulu kan kita sekolah cuma diajarinnya matematika, kimia, fisika segala macam, tapi justru kayak pelajaran-pelajaran yang untuk bertahan hidup termasuk mengatur finansial malah enggak kayak gitu. Itu jadi kayak aku tuh pengen menulis sesuatu yang kayak harusnya aku tahu ini lebih dulu nih sebelum ada kejadian. Jadi itu sebenarnya kan berasal kayak ceritanya tuh Tika ini tokoh utamanya kan memang
dia waktu kecil dia nggak mendapatkan hal yang diinginkan gitu. Makanya sekarang pas udah dewasa, udah pada punya kayak ngerasa punya gaji, ya udah deh aku bisa beli-beli gitu, nggak usah nanya ke orang tua, "Ma punya uang nggak, apa punya uang nggak buat beli ini," gitu. Terus ya udah akhirnya kayak lepas dari apa tuh namanya kerangkeng gitu. Jadi jadinya beli ini beli itu, dan kayak akhirnya pakai pay later segala macam, kan dia ngerasa gue bisa bayar nih, gak apa-apa deh gue nikmatin sekarang, bayarnya nanti-nanti gitu. Dan ternyata kan kita nggak pernah ada jaminan tahu hari besok kayak gimana ya. Ternyata ketika ini gak diperpanjang kontraknya, tapi kan selain cicilan sama beban hidup kan juga tetap berjalan gitu. Dan itu menurut aku ini menarik banget ya dijadikan cerita. Terus apalagi aku nggak, kalau orang cerita tentang orang yang berutang mungkin banyak ya, tapi aku ingin bercerita tentang gimana nih yang orang punya utang jadi penagih utang juga nih. Kayaknya seru deh gitu. Bener-bener ini ya ekstrim banget ya, abis dari dia yang ngutang kemudian dia jadi penagih debt utang, collector dalam tanda petik ya. Sebenarnya kalau untuk cerita ini lebih ceritain debt collection. Nah, ini juga debt collection ya, betul. Ini juga termasuk yang aku pengen angkat juga, kan orang taunya debt collector yang ketok-ketok rumah terus ini kapan bayarnya gitu. Sementara kalau debt collection itu dia tetap di meja, nelpon aja yang 3 hari sebelum jatuh tempo yang udah nelponin kayak gitu. Oh, jadi ini lebih formality cerita aja, berarti cuma kayak reminder ini kamu udah deket lagi jatuh tempo kayak gitu ya kalau debt collection ya. Atau sama dia hari haknya juga, terus beberapa kalau telat beberapa hari pun masih sama debt collection sampai akhirnya gak bayar-bayar, itu akhirnya ke debt collector yang outsourcingnya. Oke, ini berarti versi mildnya dulu nih. Versi mildnya dulu deh. Level pedes-pedesan masih level 1 sampai 5. Mas Ardi, dari yang tadi diceritain, kalau kita lihat trailernya itu menarik banget. Ternyata yang berkutat soal utang itu nggak cuma tokoh utamanya si Tika aja, tapi ada juga bosnya, ada juga karakter lain. Apakah di sini ingin membuat, kadang-kadang kan kita suka judging ya sama orang lain yang ada masalah keuangan. Apakah ini membuat kita mau jadi lebih empati atau jadi lebih bisa punya pandangan yang komprehensif aja gitu kalau ngelihat situasi seseorang yang lagi berjuang dengan keuangannya? Seperti yang tadi kita bilang ya, bahwa ini yang menariknya kan orang-orang yang bekerja di pinjol itu punya masalah juga kan. Justru kita juga mau memberitahu bahwa sebetulnya kita we are dealing with the same devil, tapi with the different level gitu loh. Jadi setiap orang tuh pasti punya masalah keuangan gitu. Cuma tingkatnya kan beda-beda kan gitu. Gimana kita caranya menyelesaikannya aja gitu loh. Pastinya akan seperti itu gitu. Jadi, dan salah satu tokoh menariknya tuh yang diperankan sama Aming tuh, dia problemnya juga lumayan relate ya dengan kehidupan seorang suami dan seorang bapak yang dia pengen anaknya ikut pertukaran pelajar, padahal anaknya nggak kepengen banget. Nah itu kan salah satu hal yang egoistiknya parents mungkin ya, ketika anaknya udah nggak mau, tapi mungkin dia di situ ada sisi egoisnya dia sebagai orang tua. Apakah dia pengen mendapatkan kredit sebagai orang tua bahwa dia mampu gitu, atau dia cuma ada dendam bahwa dulu dia nggak pernah ikut pertukaran pelajar sampai akhirnya dia memaksakan ke anaknya gitu loh. Jadi hal-hal karakter dan persoalan dan karakter-karakter di film series Pay Later ini cukup menarik tuh. Jadi makanya tadi saya bilang relate ke semua orang gitu loh. Wah, saya sih penasaran lihat Aming kayak gimana bawain karakternya ini ya. Pastinya menarik banget ya. Mungkin orang yang nonton series ini mereka kan kayaknya relate nih sama situasi ini, sama kondisi ini, sama karakter perjuangan dari tiap-tiap yang ada di series ini ya. Justru sebenarnya ceritanya inginnya tuh pengennya memanusiakan manusia sebenarnya gitu loh. Jadi kayak misalkan kita melihat debt collector aja kayak wah gak enak banget nih nagihnya gitu. Memang sih sisi lain mereka juga sebenarnya itu pekerjaan mereka gitu. Jadi kayak pengen memperlihatkan gitu. Ternyata memang ini tuh semua orang tuh memang punya masalah-masalah sendirinya gitu. Jadi memang memanusiakan manusia aja. The same devil, different level you mention itu so deep sih Mas Ardi. Jadi kayak mungkin yang kita nggak tahu ya, orang yang menagih pun sebetulnya perasaannya nggak enak gitu loh. Apalagi kalau sama-sama galak kan gitu kan, dia juga harus mengeluarkan energi untuk berpura-pura galak kan gitu loh. Awalnya kan pasti dia kencang atau dari baik terus akhirnya jadi kencang. Itu kan sebenarnya
eskalasi untuk menaikkan emosi dan segala macam itu kan harus dipersiapkan ketika dia menagih kan. Sama halnya dengan orang yang ditagih kan gitu loh. Mungkin kita selama ini ngelihat orang yang ditagih itu ngerasa jadi depresi, tapi kita mana pernah kita tahu bahwa orang yang menagih pun sebetulnya punya depresi yang sama kan gitu. Beban juga iya gitu beban ya. juga. Iya, saya senang sih kalau misalnya portrayalnya itu nggak hitam putih. Iya. Iya ya. Sangat menarik. Sebagai seorang produser dan juga sutradara, seperti apa proses kreatif di balik pembuatan Pay Later the series ini? Setelah saya baca novelnya, kemudian saya berdiskusi dengan tim penulis gitu loh. Jadi apa yang akan kita mau sampaikan, karena kan memang caption untuk novel dan caption untuk film itu kan berbeda kan gitu loh. Jadi memang di film tuh sudah ada rumus-rumus tersendiri ketika kita mengangkat sebuah cerita gitu loh. Dan jadi kelebihan di film itu mungkin karena dia audio visual, kita bisa memakai visual dan audio, sementara di limitasinya adalah waktu. Sementara di novel itu mereka tidak mempunyai limitasi waktu, mereka bisa menggambarkan setiap karakter tuh sebebas-bebasnya gitu. Jadi itu yang harus kita angkat gitu, bagaimana caranya supaya apa yang kita mau sampaikan di film walaupun mengurangi tapi tidak mengurangi intisarinya gitu loh. Sebetulnya seperti itu. Kalau dari Adrin sendiri ngelihat adaptasinya ke series, seperti apa impresinya pertama kali pas udah lihat? Yang impresif pasti senang ya, karena sejujurnya dari awal nulis pun aku cuman mau nulis sampai selesai aja gitu. Gak pernah kebayang bakal dialiwahanakan gitu, makanya kayak ngeliat itu wah seneng ya. Dan aku juga, yang aku seneng adalah dari sisi Mas Ardi pun melihat ini tuh bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi kayak memang proses kreatifnya tuh aku nggak mau membataskan juga kan. Jadi kayak dua entitas yang berbeda lah. Jadi kayak misalkan aku maunya bukan novel nanti series akan dibanding-bandingin yang bagusan yang mana ya atau seruan yang mana ya ceritanya ya gitu. Tapi pengennya adalah yang awalnya baca novel Pay Later, mereka jadi tertarik. Oh aku juga jadi pengen lihat deh, nonton seriesnya deh Pay Letternya kayak gimana ya gitu. Atau enggak dari yang awalnya cuma nonton doang kayak karena dia suka Amanda Manopo nih yang main, terus ini kocak banget ini, apalagi karakternya tuh beda ya dari yang project Amanda yang sebelumnya gitu. Ini komedi terus ngegas, ekspresif banget Amandanya. Terus akhirnya lah nonton seriesnya aku jadi pengen tahu deh novelnya kayak gimana. Jadi pengennya kita saling mendukung aja, bukan yang buat dibanding-bandingin, saling melengkapi lah gitu. Oh oke. Kamu sendiri riset untuk soal Pay Later ini, selain dari karakter yang kamu angkat, pasti kan kamu juga belajar soal industrinya kan? Betul. Ya, kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau riset itu kan sekarang informasi itu bisa didapatkan dari mana aja ya, apalagi dengan ada internet segala macam, apalagi di Twitter kayak ada di thread segala macam. Sekarang namanya udah X ya, udah banyak sebenarnya. Dan yang pasti aku juga bakal riset tentang gimana sih pengajuan tuh kayak gimana. Oh ternyata tuh kalau minjem di pinjol tuh di awal mudah, di akhir susah gitu ya gitu. Walaupun cuma butuh KTP terus foto doang gitu. Akhirnya ini jadi risetnya ya selain internet juga pasti aku nanya-nanya juga ya, kayak yang memang ada pengalaman, terus gimana sih jadi desk collection gitu. Deg-degan gak sih sebenarnya nelfon orang terus sampai kayak gitu tuh sebenarnya gimana gitu. Itu seru sih. Jadi sebenarnya proses kreatif itu juga termasuk yang aku suka dari hal menulis itu sendiri. Oke, jadi banyak yang bisa kita looking forward to dari series ini ya. Selain tadi karakternya Aming, kemudian juga Amanda Manopo yang membawakan sebuah karakter yang mungkin beda dari apa yang ada di benak kita selama ini kalau mengingat sosok Amanda Manopo. Apalagi nih yang menarik dari acting cast yang ada di series ini nih, Mas Ardi? Karakter-karakter di sini seperti yang tadi saya ngomong, kita mencoba berdiskusi sama tim penulis apa aja sih, misalnya kayak yang di desk collection tuh itunya apa problemnya apa sih gitu. Jadi selain Aming tuh nanti ada tokoh Rizal yang merasa dia di hidupnya tuh merasa hidupnya biasa aja, karirnya biasa aja, sampai akhirnya ketika dia punya pacar yang menurut dia out of the league ya. Iya. Jadi dia merasa menang banyak nih. Iya. Jadi dia merasa pencapaian terbesar hidupnya bukan karirnya, tapi ketika dia mendapatkan perempuan itu sampai akhirnya dia rela dijadikan namanya sebagai jaminan untuk pinjol buat belanjain gitu loh.
segitu ininya dramatisnya gitu loh. Ada kan memang banyak kan laki-laki yang seperti itu kan, ketika dia dapat pacar yang nggak usah semuanya lah, ketika mereka tiba-tiba dapat pacar yang tidak mereka sangka, akhirnya mereka bisa bersama, terus mereka tuh biasanya itu istilahnya kayak jadi yes man, iya bucin banget, jadi bucin banget gitu loh, membabukan dirinya gitu. Semuanya iya aja gitu loh. Nah itu juga ada di karakter kita gitu. Kita sampai berdiskusi sama pemainnya juga gitu. Kalau lu rela nggak gitu? Ya gue sih kalau sayang banget ya mungkin rela. Cuma kayak itu pilihan terakhir deh gitu. Kalau kan ada kecenderungan cowok tuh kan pengen membahagiakan pasangannya kan. Nggak cowok aja, cewek juga lah gitu. Dan ketika mereka di satu sisi mereka nggak bisa tapi memaksakan diri untuk membahagiakan pasangannya, ya satu-satunya cara itu yang bisa mereka tempuh gitu loh. Itu tadi penulis Adrindia Riandisa dan sutradara Surya Ardi yang udah nge-spill series terbaru Vision Plus, Pay Later. Masih banyak obrolan menarik lain di bagian selanjutnya, so jangan kemana-mana. Tetap di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih dengerin Uang Bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita masih ngobrolin series terbaru Vision Plus yang berjudul Pay Later bersama dengan penulis Adrindia Riandisa dan sutradara Surya Ardi. Kita lanjut lagi yuk. Menarik banget sih plot ini ya. Jadi Mas Adi, kalau saya lihat banyak mengerjakan series-series untuk berbagai streaming platform seperti itu dibandingkan karya-karya yang sebelumnya sudah diproduksi. Seperti apa sih bedanya dari sisi Pay Later ini saat mendirectnya? Sebetulnya film-film saya memang selalu ada isu sosialnya, cuma mungkin saya mencoba package-nya tuh dengan casual, dengan bentuk komedi, sama juga dengan Pay Later ini. Jadi sebetulnya nggak jauh beda dengan karya-karya saya yang sebelumnya sih sebetulnya gitu. Dari Pay Later dulu saya pernah buat film Tiga Darat. Saya sebetulnya pesannya menceritakan tentang kesetaraan gender. Terus Strip dan Pensil, saya menceritakan tentang 4 anak SMA yang kaya dimusuhin sama anak-anak sekolah lain, teman-temannya yang miskin gitu loh. Jadi saya balik gitu loh. Jadi biasanya kan orang miskin yang dimusuhin kan, tapi ini di film saya terdahulu Strip dan Pensil, 4 anak orang kaya itu malah dimusuhin gitu loh. Jadi mereka berusaha membuktikan ke teman-temannya bahwa mereka bisa membuat sebuah sekolah untuk anak-anak orang nggak mampu gitu loh. Oke, jadi selalu kayak ada sesuatu ada yang ironi. Iya, menarik banget sih. Nah, saya ke Andrin lagi nih. Kemudian kalau kamu selama pelibatan proses produksi filmnya ini ikut sampai mana nih dilibatkannya? Apakah kamu sampai datang juga misalnya ke tempat syutingnya? Kadang-kadang misalnya pengen lihat atau kayak gimana dilibatinnya? Kayaknya kalau untuk produksi aku memang udah menyerahkan aja ya ke Mas Ardi gitu. Untuk castnya pun kayak aku percaya deh, karena kan memang sebuah karya itu punya interpretasinya masing-masing. Jadi aku juga pengen lihat cerita ini dari kacamata Mas Ardi kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya tapi untuk itu aku nggak mau ngebatasin. Jadi kalau untuk produksi mungkin aku nggak banyak terlibat ya sebenarnya. Baik. Buat yang misalnya beberapa orang mungkin
tahu pay later dari series yang akan diluncurkan ini misalnya, meskipun hype di novelnya juga banyak, apakah mereka akan bisa langsung kayak oke, mengapresiasi dan nikmatin aja nih maksudnya series ini tanpa misalnya karena kan misalnya udah keburu pengen nonton seriesnya tanpa baca novelnya, tetap bisa dinikmati ya Mas Ardi? Bisa karena saya makanya pada saat proses kreatif itu kita berusaha supaya tidak lari dari novelnya tapi juga bisa berdiri sendiri gitu loh. Itulah makanya yang kita harus yang waktu itu kita berusaha pikirkan gimana caranya caption di film itu bisa mengakomodir novelnya gitu loh. Karena kan film itu ada seperti yang tadi saya bilang ada rumus baku yang kita tidak bisa langgar gitu, supaya enak ditonton gitu loh. Wah, serunya ditonton sama-sama sih ya kalau ada nobarnya ya. Mungkin yang finance enthusiast bisa gabung juga dengan yang suka sinema kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri Adrin, ada rasa ekspektasi atau justru beban nih gitu karya kamu diangkat menjadi series kayak gitu? Sebenarnya aku kalau dibilang ekspektasi sih sebenarnya gak ada ya, karena aku kayak merasa kayak ya udah tugasku adalah menyelesaikan cerita, karena aku tipe orang yang berkarya itu untuk mengekspresikan diri, bukan mengimpresikan orang lain. Jadi apa yang aku kayak ya menarik apa gitu. Jadi aku memang buat ekspektasi pasti ada ya yang aku pengen, paling kayak semoga ceritanya memang dekat sama orang-orang yang mungkin ada yang nggak suka baca, jadi suka ya udah nonton aja. Itu sebenarnya fine aja, nggak apa-apa gitu. Dan ya itu yang penting itu tadi yang mengekspresikan diri aja, karena aku juga memang suka menulis, jadi menulis itu menurut aku healing ya, kayak me time juga gitu. Jadi kalau ekspektasinya sebenarnya atau keinginannya apa ya melihat itu jadi series ada pemainnya pun itu udah menyenangkan. Gak ada terbebani ya untuk karya selanjutnya? Kalau terbebani sebenarnya nggak, karena yang penting selesai dulu ya. Kayak kemarin pun abis pay letter setahun kemarin sama awal tahun ini aku nyelesain 3 naskah gitu. Jadi sebenarnya nggak terbebani. Jadi kayak misalkan sekali kayak rating di Goodreads gitu ya, misalkan mungkin karena udah nulis dari 2012 kali ya, jadi kalau misalkan ada yang ngasih bintang 1 kayak gini, oh berarti emang target marketnya bukan dia. Jadi nggak merasa terbebani. Kalau ngerasa beban jadinya nggak bisa berkarya lagi, kebanyakan overthinking gitu. Iya benar. Kalau dari Mas Ardi sendiri kayak gimana nih ekspektasinya dari masyarakat untuk bisa sama-sama mengambil pesan dari series Pay Later ini? Supaya masyarakat, ya orang-orang yang nonton lah gitu. Kalau masyarakat kayak terlalu luas, terlalu masif ya. Jadi orang-orang yang nonton tuh merasa setelah nonton, oh iya ya, kenapa gue harus kalah ya sama persoalan gue ya gitu. Karena setiap persoalan itu kan pasti ada jalan keluar kan gitu loh. Jadi mungkin harapannya setelah nonton ini kayak siapapun yang punya masalah tuh kayak dapat semangat, di encourage lagi bahwa gue nggak mau kalah sama persoalan gue gitu loh. Gue harus jadi pemenang, karena di hidup itu kan pasti kan kita pasti akan dibenturkan sama masalah kan, pasti nggak akan hilang tuh selama kita hidup gitu kan. Nah, itu yang harus kita coba selesaikan gitu loh. Jadi itu yang saya harapin, bahwa kalau kita dapat masalah ya jangan sampai kita berlarut-larut terpuruk gitu. Iya, karena kan kalau kita dengar berita-berita Pay Later di media ini kan benar-benar kayak kelam sekali ya. Banyak yang begitu putus asa sampai jadi polemik ya. Iya, memutuskan misalnya mengakhiri hidup seperti itu. Mungkin dengan nonton ini kita bisa sama-sama menertawakan diri atau mungkin dan jangan terlalu terpuruk kali ya. Kita bisa, kalau kita mentertawakan persoalan kita, mungkin dari situ kita bisa ini sebenarnya nggak apa-apa, kita masih bisa cari jalan buat persoalan kita gitu. Tapi kalau kita udah menangkapnya, mempackage persoalan itu jadi suatu hal yang buruk banget, mungkin bisa jadi ya kita ya jadi ikut-ikutan ini ikut-ikutan. Jadi bertahan lah ya jadinya. Jadi terpuruk gitu loh. Iya. Kalau dari Mas Ardi sendiri apa yang bikin stand out dari Pay Later ini? Selain yang tadi yang sudah kita bahas, mungkin plotnya, kemudian juga ada ironi di situ, kayak bisa menjungkir balikan asumsi kita yang biasanya kayak gimana dengan nonton ini.
Pemainnya sih yang paling kita harus highlight ya mungkin ketika saya mendapatkan udah green light ya mengenai project Pay Later, yang terpikir di benak saya itu pemainnya ini harus seseorang yang awareness-nya orang tuh udah terbentuk gitu loh. Jadi kayak Amanda itu, kenapa saya pilih Amanda? Dia kan udah terkenal dengan di project-project sebelumnya lebih ke drama ya gitu. Jadi saya men-challenge Amanda, mencoba berbicara sama dia apakah dia mau melepaskan koridor-koridor yang dia selama ini udah terbentuk gitu. Jadi menuju ke hal yang bukan nggak convenient di luar ininya dia, di luar boxnya zona nyamannya gitu loh. Ketika akhirnya dia say yes ya udah gitu loh. Karena ini kan karakter driven kan, yang dilihat tuh adalah Tikanya gitu kan. Sementara yang lain-lainnya tuh karakter-karakternya itu kayak tabrakan-tabrakan aja. Karena Tikanya belok sini ketemu ini, belok sana ketemu sana siapa gitu loh. Jadi memang center of attention itu di Tika. Makanya ketika saya memilih Amanda itu karena saya pengen orang itu pengen ngelihat, gila Amanda beda banget ya di sini. Itu memang tujuan saya gitu loh. Seperti itu. Wow. Dan itu kayak tercapai deh Mas. Lihat teaser, kalau lihat komen-komentarnya, Amanda bisa kayak gini ternyata ya kayak gitu. Dan itu drastis banget ya, dari dia yang tadi lavish lifestyle tiba-tiba dia ternyata nggak diperpanjang kontraknya. Terus tiba-tiba berubah jadi sangat sederhana gitu. Biasanya ngurusin uang, akhirnya jadi ngurusin utang gitu orang lain gitu kan. Iya. Andrin sendiri dari misalnya perjalanan membuat novel ini, kemudian juga respons yang kamu dapat dari pembaca dan juga semua yang kita udah lalui sampai di titik ini, apa sih yang kamu pengen sampein ke teman-teman semua di luar sana? Untuk dari pesan moral kayak gitu sebagai closing statement kita. Kalau aku sendiri pesan moral itu aku selalu menyerahkan kepada pembaca, interpretasi mereka gitu. Dari setelah mereka baca, mereka punya pandangan apa. Kadang kalau misalnya aku lihat reviewnya, aku kaget sendiri, kayaknya aku cerita ini, mereka nangkapnya seperti ini ya. Jadi apa memang nggak membatasi bikin gitu. Kamu, ternyata mereka sampai ada yang komen gini ya, misalnya yang mereka tangkap gitu. Kan aku maksudnya bikin personal letter bukan meromantisasikan utang ya sebenarnya ya gitu. Cuman kayak dia ngeliat, ternyata memang ya punya utang tuh harus benar-benar dilihat gitu. Kayak di bank aja sebenarnya kan susah ya punya utang, harus ada data-data agak segala macam. Ternyata harusnya tuh utang kalau memang ditolak di bank berarti memang dia nggak punya kemampuan untuk ngutang sebenarnya gitu. Jadi yang lihat-lihat kayak gitu, It's a sign ya sebetulnya. Iya, jadi kayak sign bahwa kita nggak boleh ngutang. Jadi sebenarnya jadinya semacam tanpa disengaja seperti edukasi literasi keuangan dan personal finance ya. Ya sebenarnya memang ya itu aku bilang kan, aku ingin menulis sesuatu yang seharusnya harusnya aku bisa lebih tahu dari awal ya gitu. Dan kenapa aku jadikan fiksi sebagai wadah adalah kalau non fiksi mungkin orang kalau baca tentang finansial gini kayak menggurui ya kayak atau enggak kayak kamu nggak pernah ada di sepatuku nih, maksudnya posisiku kayak gini, kamu nggak selama belum ada sampo dibalik biar tetap bisa dipakai, nggak usah ngomongin finansial deh kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya kalau entah itu non fiksi. Kalau fiksi kan bisa untuk lebih jadi kayak sharing sama teman, kayak cerita aja sama teman gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang lebih masuk baca fiksi daripada non fiksi. Jadi ya itu yang aku bilang, tragedi dijadikan komedi aja gitu. Iya benar, kadang-kadang yang kayak gini lebih menyentuh dan merasuknya lebih dalam daripada kita ngomongin kayak keuangan dari sisi digurui gitu lah. Kayaknya tahu deh keuangan lo yang paling sempurna, suka dapet kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau kita nggak lewat karya kreatif takut kayak gitu. dijudging sama, terus takutnya nanti kayak gini gitu. Wah, seru banget sih. Jangan lupa download Vision Plus ya untuk bisa menyaksikan Pay Later. Ada 8 series yang akan udah bisa kita tonton sama-sama di 29 Maret. Betul ya? 29 Maret. Looking forward to all the interesting cast and characters dan juga plotnya yang benar-benar asik banget. Jarang-jarang ada cerita yang kayak gini. Ada yang request ke kamu gak? Abis itu angkat judul dong gitu. Judi online salah satu persoalan masyarakat yang juga meresahkan kan. Pelaku usaha pada bilang, kenapa
kenapa ya? Udah lewat pandemi kok kita susah ya bisnis. Pasti gara-gara uang masyarakat kesedot nih ke judi online kayak gitu. Mumpung ada penulis novelnya dan juga seorang produser film, siapa tahu nanti bisa ada karya yang kayak gini juga diangkat. Itu tadi penulis dan sutradara series Pay Later, Adrindia Riandisa dan Surya Ardi. Jangan lupa ya untuk nonton series terbaru Vision Plus ini di platformnya. Dan kamu juga bisa cek episode Uang Bicara soal keluar dari jerat pinjol. Kalau kamu masih bingung caranya untuk ngeberesin semua utang-utang atau pinjaman. Nah, kalau ada kritik, saran, dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di sini di podcast Uang Bicara, jangan lupa kirim aja email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya.